berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, teduhkan hati kita. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau sore ini kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Maka sore yang indah ini Tuhan Yesus, kalau kembali kami boleh datang dalam hadirat Tuhan, kami kembali boleh datang beribadah. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang memilih kami sore hari ini. Maka kami percaya kalau Tuhan yang panggil pilih kami, sore ini Tuhan juga yang akan memberkati kami. Oleh karenanya hamba doa, tidak satupun yang Tuhan lewatkan. Setiap umat-Mu yang beribadah via live streaming sore hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, di kantor, di tempat mereka beraktivitas hari ini, di Jakarta dan sekitarnya, juga luar kota bahkan di luar negeri, kami berdoa, kami percaya, hamba doa setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga yang pertama kami semua sehat sempurna. Maka siapapun sakit disembuhkan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang terbelenggu dibebaskan. Kami percaya sebagai warga surga. Yang kedua, kami tidak kekurangan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, di masa pandemi ini sekalipun kami tetap diberkati Tuhan. Dalam rumah kami tidak ada kata kekurangan. Dan yang ketiga, kami dijaga malaikat. Kami tidak celaka, kami tidak bahaya. Kemana melangkah aman dalam perlindungan Allah. Bahkan sampai suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Kami percaya bersama keluarga, sebagaimana penglihatan gembala sidang kami Pendeta Pariaji, lautan manusia dalam kerajaan surga, dalam ruangan maha kudus kerajaan Allah. Maka kami yakin kami adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Tiberias mempelai, maka setiap kami Tuhan akan pesta dalam kerajaan-Mu surga. Maka Tuhan Yesus, kami percaya dan kami sadar selama hidup di bumi kami perlu firman-Mu, kami perlu sabda-Mu. Oleh karenanya mari berfirman, ajar, didik, tegur kami, tapi juga kuatkan dan hiburkan kami Allah. Karena kami percaya lewat firman Tuhan, iman kami dibangkitkan dan mujizat pasti terjadi. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Bahkan setiap rumah mereka, bahkan setiap tempat mereka hari ini berada, diberkati Tuhan Yesus. Yang ada minyak dan anggur, yang ada damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore. Dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera. Shalom. Haleluya. Lebih semangat boleh. Shalom Tiberias. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya, saya percaya. Walaupun itu musim pandemi, saudara ya, ada keadaan yang cukup berat dan sukar, tapi saya mempercayai bahwa anak-anak Tuhan hidupnya pasti diberkati Tuhan senantiasa. Haleluya. Yuk kita lihat sama-sama Alkitab kita. Tema saya hari ini adalah damai sejahtera yang sejati, saudara. Damai sejahtera yang sejati, saudara. Kebetulan hari ini saya menggantikan Pendeta Jeffrey Adolfmani yang yaitu berhalangan hadir karena juga ada pelayanan juga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu mendampingi gembala sidang, saudara. Yuk kita lihat sama-sama, yaitu di Alkitab kita, saudara, damai sejahtera yang sejati. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, saudara. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama, saudara yang ada di rumah. Saudara boleh lihat di layar mungkin televisi saudara, atau smartphone, atau laptop saudara. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3, iya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Sekali lagi saya baca buat saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara perhatikan, yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini adalah Yesus, saudara. Ya, yang ngomong ini adalah Yesus. Kepada siapa Yesus berbicara ini? Yaitu kepada murid-muridnya, saudara. Momennya adalah ketika di mana Tuhan Yesus sedang memberitahukan murid-muridnya bahwa ada hari di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka secara fisik, saudara. Ya, Yesus lagi berbicara mengenai janji penghibur atau janji Roh Kudus, saudara.
Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 27 ini, Yesus menjanjikan warisan yang begitu luar biasa, yaitu yang disebut damai sejahtera. Maka tema saya hari ini damai sejahtera yang sejati. Apa arti kata sejati? Sejati artinya yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Oh, berarti ada yang semu ya Pak? Ada. Berarti ada yang palsu ya Pak? Ya. Yang bagaimana? Yaitu yang berasal dari dunia, saudara. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, damai sejahtera itu ada di dalam. Bilang sama saya, ada di dalam. Yes. Bagi setiap orang-orang yang hidupnya di dalam Yesus, maka damai sejahtera itu di dalam, saudara. Yaitu bukan dari luar, tapi dari dalam, saudara. Banyak orang hari-hari ini berpikir salah, saudara. Wah, kalau punya rumah yang mewah, punya uang yang banyak, ya kalau punya bonus yang besar, atau ya kalau punya hal-hal materi yang luar biasa, baru itu bisa hidup damai sejahtera. Saya mau sampaikan sama saudara, jangan salah kaprah, saudara ya. Jangan salah dalam pemikiran, saudara. Ya oke, boleh. Tuhan mau Anda sukses, bilang amin. Tuhan mau Anda diberkati, bilang amin. Tuhan mau Anda naik bukan turun, bilang amin. Amin. Tapi saya mau sampaikan sama saudara, maka mohon maaf, yang di luar itu bukan mencari acuan dalam kehidupan kita, yaitu bisa menerima damai sejahtera yang sejati, yang sesungguhnya, saudara, yang murni, yang sebenarnya, saudara. Makanya gini, ya banyak orang hari-hari ini, mohon maaf saudara ya, bukan lebih takut sama akhir zaman, tapi lebih takut sama akhir bulan, saudara. Iya. Oh, kalau awal bulan aja, puji-pujian di gereja luar biasa. Diagirangkanku, boy, mantep banget. Ku bersuka sebab diagirangkanku. Dompet masih tebel tuh, saudara. Iya kan? Minggu kedua masih bisa. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Minggu ketiga keempat nih udah mulai tipis. Lagu mulai berubah. Ya Tuhan, ku percaya lewati lembah air mata. Ketika lihat dompet tinggal selembar nih ya, diangkat ya kan. Satu-satunya yang ku andalkan gitu, saudara. Ya, saya berdoa saudara ya, saudara enggak kekurangan, bilang amin. Walaupun masa pandemi, saudara tetap diberkati Tuhan. Amin. Ya, banyak orang berpikir dari luar ke dalam, salah. Justru damai sejahtera itu dari dalam keluar. Kalau engkau menerima damai sejahtera yang sejati dari dalam Yesus, yang Yesus janjikan itu, saudara, maka saya percaya apa yang Anda kerjakan berhasil. Kemana Anda melangkah diberkati. Amin. Engkau naik dan bukan turun. Yes, saudara. Tapi ironisnya, saudara, banyak hari-hari ini, ya mohon maaf saudara ya, orang Kristen, saudara, bahkan orang Kristen, saudara, ya kehilangan yang namanya damai sejahtera itu, saudara. Ironisnya banyak hari-hari ini, saudara, mohon maaf saudara, ya mohon maaf saudara, ya banyak anak-anak Tuhan yang sesungguhnya harusnya, ya dia hidupnya dalam damai sejahtera, karena Yesus yang bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bahkan Anda dan saya yang di dalam Tuhan menyebut Yesus kita raja apa? Raja damai, atau raja Salem, raja Shalom, raja damai sejahtera, saudara. Tapi ironisnya banyak hari-hari ini, ya mohon maaf saudara, orang Kristen anak Tuhan yang stres, yang cenderung apa? Depresi. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya pelayanan ke rumah sakit jiwa. Waduh saudara, di sana saudara, saya tanya sama Pak Dokternya, Pak Dokter, yang anak Tuhan yang orang Kristen ada nggak di sini? Wow, Pak Pendeta, bukan ada lagi, banyak Pak Pendeta. Wah, saya kaget saudara. Iya, bahkan disebutin nama-nama yang rohani. Wah, Pak Pendeta, di sini ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Yakobus. Waduh, namanya rohani semua. Bahkan ada yang sama kayak saya namanya Markus, saudara. Ya, saya cukup kaget saudara. Ini ironi saudara. Ya, kenapa saudara anak-anak Tuhan mengalami apa? Yang namanya stres, depresi. Bahkan jauh dari namanya damai sejahtera, saudara. Karena mohon maaf saya mau sampaikan sama saudara, ya salah dalam pengertiannya, salah yaitu bagaimana cara mereka memperolehnya. Maka itu hari ini saya mau sampaikan sama saudara, bahwa ada 3 hal yang sangat penting yang harus Anda perhatikan. Bagaimana Anda ingin hidup dalam damai sejahtera yang sejati. Yang bagaimana sih Pak damai sejahtera yang sejati itu? Yang seperti ketika Yesus, ketika dia di atas perahu, ombak besar, angin sakal. Angin sakal itu angin yang mendatangkan roh maut loh saudara. Kalau ada angin itu pasti ada korban di sana, pasti ada kematian di sana, pasti ada kerusakan dan kerugian di sana. Tapi ketika Yesus saudara bersama murid-muridnya mengalami tofan badai saudara, dia bisa tidur, yaitu di dalam apa? Perahu saudara. Artinya apa? Tenang. Damai sejahtera yang sejati, ada masalah boleh, ada badai, ada tantangan, ada pergumulan, ada situasi yang sulit boleh. Tapi saudara tetap bisa tenang, bisa tetap bilang Allah itu baik, tetap bisa senyum.
tetap bisa sukacita. Karena saya terlalu percaya, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan tahu di dunia ini jahat saudara, tapi Tuhan yaitu mengutus Anda dan saya, bukan tanpa modal, tapi Tuhan berikan kita damai sejahtera. Sebagaimana murid-muridnya, saya berdoa setiap Anda yang menyaksikan yaitu ibadah ini, saudara ikut ibadah ini, di rumahmu, di kantormu, dalam setiap aspek hidupmu, ada damai sejahteranya Allah di sana. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah, bagaimana saudara? Yang pertama, saudara saya catat saudara bahwa memperoleh damai sejahtera yang sejati. Yang pertama, bagaimana kita memperoleh damai sejahtera yang sejati, saudara? Yang pertama, yaitu di dalam kebenaran, saudara. Haleluya. Kebenaran. Yesaya 32 ayat 17. Yuk, kita lihat Yesaya 32 ayatnya yang ke-17, saudara. Haleluya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3, iya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman. Untuk kapan? Selama-lamanya, saudara. Untuk selama-lamanya. Dikatakan yang pertama, bagaimana Anda dan saya bisa memperoleh damai sejahtera yang sejati? Yang pertama, kebenaran. Ya, bagaimana setiap orang bisa dibenarkan, saudara? Bagaimana Anda dan saya dibenarkan? Alkitab katakan, tidak lain dan tidak bukan, ketika Anda dan saya menerima yang namanya tubuh dan darah Yesus. Bapak Gembala, Pak Pariaji, saudara diberi perintah ya tahun 85 dengan tulisan jari-jari Allah di langit bagaikan api, mengembalikan kuasa tubuh dan darahnya, saudara. Yaitu dikatakan apa? Mengembalikan kuasa yaitu perjamuan kudus dan juga minyak urapan, saudara. Yaitu mengembalikannya seperti yaitu zaman kisah para rasul, saudara. Maka perhatikan, yang pertama ya Anda dan saya harus tahu nih bagaimana kita menerima damai sejahtera. Yang pertama, kebenaran, saudara. Tubuh dan darahnya telah dicurahkan untuk Anda dan saya. Mohon maaf, Alkitab katakan semua manusia telah hilang kemuliaan. Oleh karena di akhir zaman ini, untuk menyambut kedatangan Tuhan, Anda dan saya perlu perjamuan kudus. Anda dan saya perlu dibenarkan, dikuduskan oleh darah Yesus, saudara. Iya, saudara. Maka yang kedua apa? Bukan hanya dibenarkan, tapi Anda dan saya harus berjuang. Bilang sama saya, berjuang. Yes. Berjuang hidup dalam apa? Kebenaran, saudara. Kalau Anda dan saya sudah dibenarkan, Anda dan saya sudah dikuduskan, maka yang kedua Anda dan saya harus berusaha, berjuang gitu loh. Maka itu dikatakan orang-orang yang dikuduskan oleh darahnya haruslah mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus dan harum di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah Anda dan saya yang sejati. Nah, kalau saudara menyadari hal ini dalam hidup saudara, saya terlalu percaya bahwa Anda dan saya akan hidup dalam ketenangan, dalam damai sejahtera. Masalah, tantangan, pergumulan boleh ada. Tapi kalau engkau yaitu punya keputusan, aku mau hidup dalam kebenaran, aku mau hidup dalam kekudusan, maka saudara akan lihat di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan dan berikan dalam kehidupan saudara. Saya teringat seorang bapak, saudara, di Bekasi, saudara ya. Yaitu saya kenal, saudara, bapak ini namanya Pak Tri, saudara. Ya, beliau, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya sama istrinya gitu, saudara ya, berdoa sama Tuhan, berdoa, berseru sama Tuhan, bertahun-tahun untuk apa? Untuk punya keturunan, saudara. Berdoa, berseru sama Tuhan untuk punya keturunan. Karena sejak menikah cukup lama, saudara ya, tidak dikaruniai keturunan, saudara. Maka dicek, saudara ya, kenapa gitu, saudara. Mereka coba cek ke dokter. Ini mereka cari ya, mereka ya informasi bagaimana kenapa kok mereka yaitu tidak bisa memiliki keturunan. Maka yang bapaknya ini, saudara ya, dicek, saudara, ternyata dia pernah terjatuh dari motor. Jadi tulang ekornya itu, saudara, saya kurang paham sekali, rusak atau retak atau geser, tapi itu mempengaruhi gitu, saudara. Ya, mempengaruhi gitu, saudara. Maka yang satu lagi istrinya, saudara, ya divonis bahwa kandungannya lemah gitu, saudara. Janinnya bermasalah. Jadi gini, saudara, dari suaminya maupun istrinya, ya dokter sudah memutuskan nggak bisa, memang nggak bisa punya keturunan. Ya, maka mereka puji Tuhan datang ke Tiberias, saudara. Didoakan oleh Pak Pariaji, oleh Ibu, saudara, dalam sebuah KKR, saudara. Ya, mereka bersaksi ketika itu didoakan, diberi perjamuan kudus, saudara. Ya, diberi perjamuan kudus.
Maka ketika diberi perjamuan kudus, setelah itu saudara mereka ambil keputusan dibaptis gitu saudara. Maka saya pernah diceritakan beliau bahwa dalam kolam baptisan itu saudara ya, dia melihat gitu ya, bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa. Ya, baptisan Tiberias saudara, wah luar biasa. Ya, ya orang-orang yang kerasukan setan dilepaskan, kuasa-kuasa gelap cabut, sakit penyakit disembuhkan di sana. Tapi dia merasa gitu saudara, ketika dia mau masuk kolam baptisan itu, dia menangis saudara. Ya, dia cerita ya tentang masa lalunya, kehidupannya, profesinya. Dia bilang ketika dia turun, yaitu di di kolam itu saudara, dia lihat seperti darah gitu saudara. Iya, dalam matanya dia, penglihatannya dia gitu. Ya seperti dia dibasuh di situ saudara. Ya memang dia cerita tentang masa lalu, ya saya dengar gitu saudara, ya cukup ya menggetarkan saudara. Ya ketika dia turun di situ, dia ambil keputusan. Bukan sekedar terima perjamuan kudus dan memberi diri dibaptis, tapi dia ambil keputusan. Harus juga ada keputusan dari saudara. Untuk apa? Mau bertobat. Mohon maaf saudara. Ya. Maka dia ambil keputusan, aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh bertobat. Ya, fokusnya saudara bertobat gitu. Fokusnya bertobat. Akhirnya sama istrinya benar sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan. Bahkan ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ambil keputusan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Wah, dia pelayanan sudah. Perhatikan, ya, di situ tumbuh dan timbul damai sejahtera yang sesungguhnya, yang sejati, di mana dia berdoa sudah bertahun-tahun. Di mana vonis dokter bilang apa? Nggak bisa punya keturunan. Tapi suatu hari, ya istrinya merasakan bahwa kayaknya kok beda gitu. Ya, kayaknya ini beda. Ya, mulai cek ke dokter, saudara. Dicek ke dokter, dokter kaget. Kenapa, saudara? Ya karena dilihat, saudara, wah, benar ternyata positif hamil. Kok bisa, kata dokter? Tapi dokternya masih bilang, coba lagi, lihat nanti. Bulan demi bulan, saudara. Kandungannya sehat. Ibunya sehat. Ya, apalagi suaminya, oh sehat, saudara. Ya, dia sehat sampai dilahirkan anak itu. Sampai sekarang sudah cukup besar, sudah besar anaknya saudara. Ya, bahkan apa saudara? Dia bersaksi ya, ibunya pun beberapa waktu yang lalu istrinya bertemu dengan saya dan bersaksi bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Ketika mungkin hari ini vonis dokter bilang nggak mungkin. Mungkin vonis dokter bilang nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa punya keturunan. Banyak hal-hal yang mustahil saudara. Tapi mujizat, damai sejahtera dinyatakan ketika Anda dan saya mau dibenarkan dan mau hidup dalam kebenaran. Maka Patri ibunya juga saudara, maksud saya istrinya saudara, mengalami mujizat yang luar biasa. Yaitu yang tadi divonis tidak mungkin punya keturunan, akhirnya punya keturunan. Yang bersuka cita, yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Maka itu yang pertama saya mau sampaikan sama saudara. Memang ada tantangannya. Ketika hari-hari ini saudara Anda dan saya diperhadapkan dengan dunia yang jahat ini, memang ada godaannya, ada pasti saudara. Ya, kemarin seorang anak muda datang sama saya, aduh Pak Pendeta, saya mau bertobat sungguh-sungguh Pak. Sekarang Pak Pendeta, aduh, ya saya sama teman-teman, ya kalau saya nggak ikut-ikutan mereka, ya kehidupan malam, kalau saya nggak ikut-ikutan sama mereka, ya mohon maaf Pak ya, hidup yang sembarangan sepertinya, ya saya dianggap, oh sok suci, sok benar, biarin aja. Ya, kalau orang mau bilang apa saudara terserah, yang penting Anda dan saya berjuang. Di akhir zaman ini Pak Praji nggak berhenti-berhenti, 30 tahun saudara, ya di mimbar Tiberias meneriakan, mari hidup yang kudus, mari hidup yang benar, mari hidup yang suci, karena di dalam kebenaran Anda akan melihat Tuhan menyertaimu, memberikanmu damai sejahtera yang sejati. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita lihat sama-sama. Yuk yang kedua saudara, yuk bagaimana Anda dan saya bisa melihat atau menerima, memperoleh damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kita. Yang kedua Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, ini berbicara mengenai apa? Iman yang teguh saudara. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama, saudara yang ada di rumah. 2, 3, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 lihat, damai sejahtera Allah, ini dampaknya, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Perhatikan saudara, dikatakan jangan kamu khawatir. Ya, tentang apapun juga.
Alkitab yang bilang. Iya, saudara. Bahkan dari sekolah minggu, dari kecil nih, kita udah diajarin ada lagunya tuh. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Maka saya mau sampaikan sama saudara, kenapa kita harus takut? Anda dan saya punya Allah yang luar biasa. Anda dan saya punya Allah yang besar. Saya mau sampaikan hari ini, yuk, ketika Anda jadi anak-anaknya Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Alkitab katakan, kalau Anda punya keperluan, punya kebutuhan, Anda punya pergumulan, hari-hari ini memang berat. Pandemi ini saudara, ya banyak orang, ya memang puji Tuhan, ya harus begitu saudara ya. Ya berdoa sungguh-sungguh saudara ya, banyak jemaat WA kami para hamba Tuhan ataupun SMS ataupun bahkan telepon saudara. Pak, ini pergumulannya, ini kerinduan kami Pak. Ya mereka SMS, mereka WA, telepon. Saudara juga bisa lihat di website Gereja Tiberias, saudara ada nomor-nomor telepon yang saudara bisa hubungi. Saudara, ya hari-hari ini kalau saudara punya keperluan, kebutuhan, permohonan, Alkitab katakan, nyatakanlah itu dalam doa, dengan permohonan, dalam ucapan syukur. Ini satu paket, bilang sama saya satu paket, supaya saudara paham. Doa, ini bicara soal apa? Permintaan kita. Permohonan, artinya apa? Kalau hari ini nggak dijawab, besok doa lagi. Jangan goyah imannya. Permohonan ini berbicara mengenai apa? Kalau mungkin kemarin saudara udah minta Tuhan, tolong Tuhan, belum ada jawaban, minta lagi sama Tuhan. Berseru terus sama Tuhan, percaya karena waktunya Tuhan yang terbaik dan terindah. Alkitab kita katakan juga apa? Dengan ucapan syukur. Ini berbicara soal apa? Kalau belum dijawab juga tetap mengucap syukur. Saudara jangan ngeluh, jangan bilang, oh Tuhan terlambat kayaknya nih. Tuhan kok lama banget jawab doa saya ya. Oh Tuhan kok saya udah berseru, udah berdoa Pak, bukan setahun 2 tahun Pak, bahkan 2, 3, 4 tahun. Saya mau bilang sama saudara, waktunya Tuhan yang terbaik, dia tidak pernah terlambat. Dan dia tidak pernah terlalu cepat. Ketika Anda dan saya mau bersungguh-sungguh, berseru, berdoa, dan percaya. Alkitab bilang apa? Iman yang teguh saudara. Bukan karena apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Yesus bilang apa? Sesuai imanmu terjadilah. Yesus bilang apa saudara? Bukan karena melihat orang yang berbahagia, tapi orang yang berbahagia hidupnya karena percaya. Nah itu hari ini kalau kita mau damai sejahtera, lihat Filipi 4 tadi ayat 7-nya itu dampaknya. Bagaimana kita mau damai sejahtera? Harus punya iman yang kuat saudara. Anda punya gembala sidang, wow imannya luar biasa. Imannya kuat saudara. Ya itu ya kita belajar iman dari beliau. Betul saudara. Banyak orang-orang yang sakit disembuhkan. Bahkan saya ketika juga melayani bersama beliau saudara. Pak Pariaji saudara ketika ngomong sembuh, tidak sakit, pasti sembuh, bangkit saudara, terjadi. Dengan iman yang percaya saudara, jangan ragu, jangan saudara datang ibadah, wow yes, imannya inflasi gitu naik. Ketika MC bilang Allah itu baik, wow yes. Allah kita dahsyat, wow yes. Pendetanya bilang jangan khawatir, Tuhan kita luar biasa, wow imannya naik lagi. Tapi ketika udah gak ibadah, kembali ke kehidupan normal masing-masing, mulai imannya drop lagi. Bisa gak ya? Sembuh gak ya? Mampu gak ya? Saya mau bilang sama saudara, jangan takut dan khawatir. Tuhan sanggup sembuhkan. Tuhan mampu pulihkan. Bahkan di Alkitab katakan, yang mati saja bisa dibangkitkan. Amin. Maka saya juga pernah saksikan waktu itu seorang ibu saudara. Dimana kelihatannya saudara, waduh ngeri saudara. Yaitu di Alam Sutra saudara. Saya ingat bahwa ibu itu sudah, maaf ya saudara, sudah duduk di bawah. Ya, sudah jongkok di bawah, itu di parkiran saudara. Ketika itu saudara, ibu itu tadinya pendarahan dari dalam ruangan gereja. Pendarahan tiba-tiba gitu saudara. Memang dia ya memang sakit gitu saudara. Datang ke gereja kondisinya lemah dan sakit. Waktu itu dia datang ya dia pendarahan dari dalam gereja. Dibawa karena mau dibawa ke rumah sakit gitu. Yo dibawa ke rumah sakit. Kebetulan ada salah satu jemaat dokter gitu. Yo dibawa ke rumah sakit. Tapi di depan itu saudara, di depan pintu keluar itu saudara, ya arah parkiran gitu saudara. Ibu ini nggak mau. Nggak, ibu ini bilang. Saya mau didoakan dulu, baru nanti saya akan ke rumah sakit. Pokoknya saya mau ketemu dulu Pak Parigi, saya mau didoain dulu kata dia. Ya namanya iman orang sudah nggak ada yang bisa paksa. Maka saya ditelepon, ada seorang pekerja. Waktu itu saya ikut gembala saudara ya, ikut melayani sebagai tim. Dikatakan bahwa Pak, itu di Alam Sutra ada ibu-ibu. Maaf ya saudara, itu di parkiran udah pendarahan kemana-mana.
Ya memang ada petugas cleaning service yang ikut bantu bersih-bersih gitu. Kenapa saudara? Aduh, kalau niat, kan saya tanya sama dokternya, dok ini sakitnya apa? Ya karena ada dokter di situ. Ini komplikasi dia bilang. Ya saya bilang, aduh kesian ibu. Pak Parji turun sudah. Kasih perjamuan, kasih minyak urapan. Kelihatan kondisinya memang udah lemah sekali. Bahkan maaf ya, dokter bilang ini bisa mengakibatkan kematian nih. Kalau ibu ini gak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, karena darah terus keluar. Maka Pak Parji bilang ini, ibu sembuh, sehat ya. Nih tubuh Yesus, darah Yesus. Sembuh, sehat, tidak sakit, stop pendarahannya. Maka Pak Parji karena sudah ditunggu jemaat masuk gitu sudah dalam. Akhirnya ibu ini diurus lagi sama beberapa pengerja. Yuk bu, ke rumah sakit. Ibu ini bilang apa? Enggak, udah sembuh katanya. Wah kaget dong. Maaf saudara, ketika maaf saudara, pendarahannya masih jalan. Ya memang kelihatannya ketika lagi diberesin gitu saudara. Ya masih netes, ya mungkin ya kena karena kena maaf ya roknya gitu Mbak. Pakaian di bawah gitu saudara. Tapi pengerja bilang, ayo ke rumah sakit. Oh enggak, saya sudah sembuh. Saya dengar kesaksian, dengar cerita itu saudara. Begitu imannya luar biasa, bahkan sampai maaf ya saudara. Dokternya bilang gini, yuk udah gak usah pikirin biayanya, nanti saya yang pikirin biayanya kata dokter. Saya yang urus katanya. Ibu ini bilang enggak, saya udah sembuh katanya. Ketika dia didoain Bapak Gembala, dia merasa, dia percaya, oh dia sudah sembuh. Akhirnya keluar, ya pengerja nggak bisa paksa iman orang saudara. Karena Pak Parji selalu bilang, Tuhan itu menghormati iman seseorang. Pak Parji bilang, Tuhan menghormati iman Anda dan saya. Diangkat, masuk mobil, dianterin pulang ke rumahnya. Saya lewat dah, maksudnya artinya udah kisah itu hari itu memang saya cerita sama keluarga saya ya. Wah ada ibu-ibu imannya luar biasa, imannya dahsyat. Minggu depannya saudara, kembali kami ke sana. Ketika saya lagi bantu bagi perjamuan kudus. Saya belum lupa saudara mukanya, karena baru seminggu. Saya lihat ibu yang sama, tapi beda mukanya seger. Tatapannya tajam, enggak lemah kayak waktu itu. Dan sambil minta ambil perjamuan, dia bilang, Pak ini saya Pak. Yang minggu lalu Pak, di parkiran saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Maka ibu itu saudara disembuhkan oleh Tuhan, penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan dan sudah bersaksi di Tiberias, disembuhkan dari sakit komplikasinya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Iman. Ketika Anda dan saya mau hidup dalam damai sejahtera, mau menikmati damai sejahtera yang sejati itu, Anda dan saya perlu iman. Gitu. Makanya mohon maaf saudara, ada orang bilang hari-hari ini Pak Pendeta, cara doa yang mujarab gimana sih Pak? Doa dan percaya. Cara doa yang paling mantap gimana sih Pak? Doa dan percaya, gitu loh. Jangan bimbang. Keadaannya tapi gini Pak, itu bukan soal keadaan, situasinya gini, bukan soal situasi. Tapi kepada siapa Anda berdoa? Anda berdoa kepada Tuhan yang maha besar. Tuhan yang dahsyat, Yesus yang punya kerajaan sorga. Amin. Iya saudara, saya pernah belajar suatu hari, ini jadi pelajaran saya secara pribadi saudara ya. Ini memang cerita ya agak lucu gitu saudara. Kenapa? Karena gini, waktu ibadah, selesai ibadah gitu saudara. Jadi ada ibadah di sebuah rumah. Nah ketika ada ibadah dalam sebuah rumah, setelah ibadah itu biasa kami dikasih makan gitu saudara. Ada makan malam gitu saudara ya. Jadi bukan hanya hamba-hamba Tuhan tapi semua, ada orang-orang yang datang juga. Ini makan gitu saudara, dalam sebuah ibadah rumah gitu saudara. Ya, pas mau makan gitu ada seorang pendeta juga di situ. Jadi saya dipercaya untuk membawakan firman. Nah pendeta ini datang karena keluarganya gitu saudara. Nah waktu itu kita mau makan. Nah ketika mau makan saudara, saya bilang, Om silakan Om yang berdoa. Oh iya, dia bilang, yuk saya mau berdoa. Dia bilang, dia tutup mata, dia lipat tangan, terus dia bilang, mari kita mau berdoa, kita mau makan gitu ya. Lalu kita semua siap-siap, ya tutup mata, lipat tangan. Ya dalam hati saya ini, pendeta ini senior nih, saya mau denger nih. Ya doanya nih pasti luar biasa nih ya, cara doanya pasti luar biasa gitu saudara ya. Wah saya dengar saudara, saya buka telinga saya bagus-bagus ya supaya bisa dengar gitu saudara. Tiba-tiba dia mulai berdoa, Tuhan, dia bilang, Tuhan kami mau makan, amin. Wih saya kaget, kok doanya cuma cepet amat. Saya bilang, Om, saya bilang, ya kok doanya cepet amat Om, saya bilang, cuman Tuhan kami mau makan, amin. Dia bilang sama saya gini, yang doa lu apa gua? Saya bilang, ya Om yang doa. Ya udah makan, dia bilang. Loh, saya bilang, saya cuma mau tanya, kenapa doa cepat sekali?
Dia bilang ini sama saya, kalau ada orang mau jatuh dari jurang, teriak, Yesus, tolong, 2 kata, ditolong gak? Saya bilang, iya juga ya. Saya bilang, iya om, ditolong om. Ya udah, kalau itu aja 2 kata ditolong, apalagi gua. Tuhan kami mau makan, amin, 5 kata. Iya kan? Udah makan. Saya bilang sama om itu, om tapi enggak. Itu kan jatuh dari jurang, itu darurat. Dia enteng, dia jawab saya gini, iyo ini juga darurat. Kita peprut so lapar gitu katanya. Saya dalam hati, wah ya lucu juga ini si om ini. Tapi dari situ saya belajar sudah. Ya, dari situ saya, apa yang saya pelajari? Mohon maaf, ya nggak boleh juga doa selalu cepat begitu juga. Kita harus doa juga yang tapi juga jangan terlalu lama juga. Saudara, ada orang yang mohon maaf ya, agak lebay gitu saudara ya. Ya kan, waduh itu ya maaf saudara ya, mau doa makan Tuhan berkati makan ini, mulai proses pembelian di pasar. Waduh, dari mulai proses pembelian di pasar sampai ya cukup lama gitu doanya. Ya enggak juga, tapi yang saya pelajari di situ poinnya adalah dia percaya gitu saudara, bahwa ya sudah diberkati, sudah dikuduskan. Tetapi saya mau sampaikan sama saudara hari ini, ya yang penting di sini adalah apa? Iman. Lihat Bapak Gembala. Ya, gembala sidang Anda dan saya mengajarkan dalam perjamuan kudus, itu iman. Kami tolak kanker, itu iman. Kami tolak tumor, kami tidak miskin, kami tidak bangkrut. Nyatakan imanmu dalam hari-harimu. Jangan jadi orang yang mohon maaf saudara, mengeluh. Alkitab katakan jangan kamu khawatir, jangan jadi orang yang apa? Lemah imannya. Maka ketika Anda jadi orang yang lemah imannya, Anda nggak akan melihat damai sejahtera. Yang Anda lihat adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi kalau saudara punya iman yang kuat, Alkitab katakan di rumahmu, di kantormu, dimanapun Anda berada, ada shalom, ada damai sejahtera yang Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, yuk sebagai penutup saudara, yaitu yang ketiga dikatakan apa? Yaitu kesetiaan saudara. Boleh lihat di screen atau di TV saudara, ya, di handphone saudara, di laptop saudara, dikatakan bagaimana kita memperoleh damai sejahtera yang sejati. Yang ketiga, kesetiaan. Yuk kita baca ayatnya. Roma 5 ayat yang pertama, 2, 3, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat, dikatakan apa? Oleh karena Tuhan kita. Jadi Anda dan saya hari ini bisa hidup damai sejahtera. Alkitab bilang, tidak ada alasan lain. Tidak lain yang tidak bukan. Anda dan saya bisa hidup dalam damai sejahtera yang sejati. Oleh karena kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya mau sampaikan sama saudara yang terakhir. Yang ketiga, setia. Yang ketiga, setia. Bilang sama saya, setia. Yes. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai akhir. Setia sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Kesetiaan dalam bahasa Ibrani yaitu mengandung kata di mana setia Allah sangat besar, ya. Artinya gini saudara, ya mengacu itu emunah saudara, mengacu kepada kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Dan dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani pistos artinya kesetiaan yang tanpa akhir, yang sampai akhir, maaf. Yang sampai akhir saudara, ya. Artinya saya mau sampaikan sama saudara hari ini, yuk Bapak Riji selalu bilang sama kita, mari setia, mari hidup yang setia. Setia di dalam Yesus, jangan pernah sudah tinggalkan Yesus atau tukar Yesus dengan demi apapun. Di dalam Yesuslah damai sejahtera yang sejati itu. Apa itu Bapak Pendeta? Hidupmu sehat, bilang amin. Apa itu? Hidupmu sukacita, bilang amin. Apa itu? Hidupmu diberkati. Apa itu? Dikatakan hidup bersama keluargamu, ada shalom, ada damai sejahtera. Dan yang terpenting, kalau engkau setia, engkau akan lihat mahkota kehidupan, keselamatan. Alkitab katakan kebenaran, iman, dan juga kesetiaan. Anda dan saya akan memperoleh damai sejahtera di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab kita. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang di hadapan Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera yang sudah Dia berikan 2000 tahun yang lalu. Dia janjikan kepada murid-muridnya. Dia berikan untuk murid-muridnya. Bukan hanya untuk murid-muridnya, tapi untuk Anda dan saya, murid-muridnya yang ada di akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Kita bangkit berdiri sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai, di saat badai, angkat tangan kita sama-sama, katakan ku akan terbang bersamamu. Akan terbang bersamamu. Sebab Kau Allahku. Sekali lagi sama-sama, di saat badai, di saat badai. Ini yang kami percaya, ini iman kami. Di dalam Tuhan kami memperoleh damai sejahtera yang sejati. Sekalipun badai, kami tidak takut, karena kami percaya kepadamu. Bapa Kau Raja, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu saudara dimanapun berada, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi umat Tuhan, di saat badai, amin, amin, ku akan terbang, katakan, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja, atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sama-sama kita datang dalam sikap doa. Kita datang dalam sikap doa di hadapan Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, Alkitab katakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memberikan damai sejahtera yang sejati, yang daripadanya. Artinya yang sebenarnya, yang sesungguhnya, bukan yang semu dan sementara yang diberikan oleh dunia ini. Tapi Tuhan beri damai sejahtera yang asli. Yang ketika dimana Yesus sedang ada dalam ombak, dalam perahu, Dia tidak takut dan panik, tapi Yesus tertidur. Artinya ada ketenangan di sana. Badai boleh ada, tantangan pergumulan boleh ada hari ini dalam hidupmu. Miliki damai sejahtera Yesus, maka Anda dan saya akan tetap tenang. Alkitab katakan yang pertama, di dalam kebenaran kita memperolehnya. Ketika Anda dan saya ingin dibenarkan, Anda dan saya harus menerima tubuh dan darahnya. Karena hanya di dalam tubuh dan darah Yesus Anda dan saya dibenarkan, dikuduskan. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, Anda dan saya dimateraikan untuk menjadi orang-orang benar. Namun bukan hanya cukup sampai di sana. Anda harus berjuang. Pak Paraji selalu bilang, mari berdoa, mari berjuang akhir zaman. Mari sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, kebenaran. Supaya Anda dan saya sungguh-sungguh melihat damai sejahtera itu. Kalau dari mimbar Tiberias selalu menyerukan kekudusan, kekudusan, kebenaran, harusnya Anda bersukacita. Selalu menyerukan pertobatan, harusnya saudara bersukacita. Karena dengan ini kita diingatkan, oh berkatnya untuk kita, berkatnya untuk Anda dan saya. Yang kedua dikatakan iman yang teguh. Jangan kamu khawatir, kata Alkitab. Kalau ada pergumulan, nyatakan dalam doa. Bukan hanya doa, tapi permohonan. Artinya apa? Kalau belum dijawab, doa lagi. Doa lagi. Terus berdoa dan percaya waktunya Tuhan akan dinyatakan waktu yang terbaik. Dikatakan dengan ucapan syukur. Artinya kalau doamu hari ini belum dikabulkan Tuhan, tetap bersyukur, jangan mengeluh. Tetap katakan terima kasih Tuhan. Karena saya percaya ada waktu yang terindah di mana Tuhan menjawab dan mengabulkan apa yang kau minta. Yang ketiga, setialah. Kita boleh damai sejahtera,
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Tukar Yesus demi apapun. Jangan. Saudara akan rugi. Bapak Riji selalu bilang mari setia. Iring Yesus. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Kita punya konsistensi. Kita akan setia. Sebagaimana Yesus sudah setia bagi Anda dan saya. Di atas kayu salib dia setia. Sampai mati. Maka mari Anda dan saya. Bapak Riji selalu menyerukan setia. Sampai akhir. Setia sampai mati. Setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Roh Kudus beri kami kekuatan. Bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan dan memberitakan firman-Mu ini. Sehingga dimanapun kami melangkah berada, nama Tuhan dimuliakan. Hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Banyak jiwa dimenangkan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Di mana Tuhan yang memanggil gembala kami. Yaitu memilih gembala kami. Mengembalikan kuasa perjamuan kudus di akhir zaman. Seperti zaman kisah para rasul. Maka setiap kami yang seperjamuan hamba percaya. Mujizat-Mu pasti dinyatakan. Kami yang perjamuan di Tiberias, gereja martir yang dipimpin gembala yang martir, kami percaya kuasa Allah, kuasa mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur kami. Kami akui semua yang ada pada kami ini datangnya dari Tuhan. Semua berkat dalam hidup kami datang dari Tuhan Yesus. Oleh karenanya kembali kami akan kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami sadar kalau kami memberi persembahan artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Artinya yang terbaik kami akan bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kembali keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan umat-Mu. Setiap kehidupan mereka, studi anak-anak mereka diberkati Tuhan. Kami percaya lewat setiap rupiah kami banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saudaraku, pada malam hari ini kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada malam hari ini, saudara dapat mentransfer ke rekening account atas nama Gereja Tiberias Indonesia, di mana ada 3 nomor rekening saudara. Pertama di BCA KCEU Gajah Mada dengan nomor rekening 012 301 7771. Dan yang kedua itu di Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 126 000 432 8331. Dan yang ketiga bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara juga dapat mentransfer ke BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012 301 8327. Harap hanya mentransfer ke nomor rekening yang tertera di atas, yaitu nomor rekening Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas persembahan telah Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, siapkan roti dan anggur yang sebentar akan diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hatimu di malam hari ini. Kita terima yang terbaik dari Tuhan. Kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup
Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah, di tempat saudara bekerja, beraktivitas dimanapun berada, siapkan roti saudara ya, yang akan kita doa sama-sama dibentuk, yaitu menjadi tubuh Yesus. Dan anggur saudara, yaitu sirup anggur atau jus anggur, saudara bisa yaitu diangkat, nanti kita akan doa sama-sama dibentuk menjadi darah Yesus. Di akhir zaman ini, yaitu Tuhan Yesus memilih gereja Tiberias, yaitu gereja pewahyuan, dengan yaitu perintah kepada gembala sidang kita mengembalikan perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman. Saudara, kalau baca Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7, dengan apakah kita pergi menghadap Tuhan dengan ribuan domba jantan. Saudara, ini bicara soal perjamuan kudus, saudara ya. Yaitu perjamuan kudus yang kita lakukan setiap hari. Dalam 1 Korintus 11 dikatakan, setiap kali kami memakannya, kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Ya, artinya silakan saudara bisa perjamuan kudus setiap hari di rumah bersama keluarga saudara, karena setiap kali kita mengingat akan Tuhan, kita mengingat akan pengorbanan Tuhan, Anda dan saya mengingat atau menghadap Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, juga dengan ribuan domba jantan, juga dengan puluhan ribu curahan minyak, ini bicara diurapi, artinya tanpa batas saudara ya, diurapi dengan minyak. Makanya kenapa Wahyu 6 ayat 6 dikatakan yang ada minyak anggur tidak dirusakkan, karena setiap orang yang ada minyak dan anggur, yang ada tubuh dan darah Yesus, yang ada minyak urapan, hidupnya senantiasa menghadap Tuhan. Maka di akhir zaman ini menyambut kedatangan Tuhan, mari Anda dan saya fokus ya, kita berjuang dalam kekudusan kebenaran, dan juga Anda dan saya mari ya, kita Alkitab katakan mari carilah makanan minuman yang membawa kepada kekekalan. Artinya ini bicara soal apa? Tubuh dan darah Yesus, bukan soal yaitu dunia. Mari Anda dan saya fokusnya bukan kepada dunia. Pak Pariji selalu bilang jangan duniawi, tapi mari kita cari perkara yang di atas. Artinya apa? Yaitu cari kuasa Allah, kebenarannya, kuasanya, berkatnya dalam kehidupan Anda dan saya. Maka itu yuk selalu senantiasa Anda dan saya, roti sudah nanti kita angkat ya, jadi tubuh Yesus, anggur angkat jadi darah Yesus. Ini bisa dilakukan setiap hari. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tahun 85 Tuhan memanggil gembala kami dengan tulisan jari-jari Allah di langit bagaikan api. Kembalikan perjamuan kudus, kembalikan minyak urapan, yaitu agar memateraikan kami menjadi warga surga, yaitu juga mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Maka hari ini apa yang kami terima datang dari Tuhan, maka tubuh dan darah-Mu Tuhan. Artinya kami juga percaya sore malam ini kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami percaya kami diberi kekuatan yang baru, bahkan setiap kami dimateraikan untuk senantiasa hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Maka dimanapun umat-Mu berada, kami yang seperjamuan, kuasa Allah menembus ruang dan waktu, mujizat-Mu dinyatakan. Sebagaimana Tuhan memilih gereja Tiberias, memilih gembala kami sebagai gereja pewahyuan di akhir zaman, gereja kuasa, gereja mujizat. Maka siapapun hari ini bersama-sama perjamuan kudus di gereja martir, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan. Kami berdoa, bersyukur, sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan, amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi di atas kepalamu, roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Mari sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, untuk memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Doa kami bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Tidak satupun keluarga kami yang terhilang dalam nama Yesus. Yang kedua, dengan tubuh Yesus kami percaya memateraikan tubuh kami, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar bangkit pada akhir zaman bersama keluarga. Kami percaya akan terangkat ke surga saat hari kiamat, akan terbang ke surga, terangkat masuk dalam kerajaan surga. Doa kami tidak satupun keluarga kami yang tertinggal dalam nama Yesus. Yang ketiga, dengan tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, agar tubuh kami sehat dari ujung kepala sampai telapak kaki, sehat, tidak sakit-sakitan, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, lumpuh, koma. Kami tolak kanker, tumor dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami sehat, tidak terserang COVID-19. Kami tolak virus corona dalam nama Yesus. Hari ini segala penyakit sembuh, segala penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan sama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari sama-sama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Angkat tinggi di atas kepalamu, anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Mari sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, dengan darahnya memberikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami ditebus, kami diampuni, kami dikuduskan oleh darah-Mu. Oleh karenanya kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya bersama keluarga adalah keluarga yang kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian, perzinahan, kami tolak percabulan. Tangan kami kudus, penuh dengan berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya dalam nama Yesus. Bersama keluarga kami dipagari kemuliaan Allah. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi dalam nama Yesus. Yang kedua, dengan darahnya kami termatrai sebagai warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kami percaya bersama keluarga sehat sempurna, dari ujung kepala sampai telapak kaki terpelihara sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi, telinga, pendengaran, pernafasan sehat, paru-paru bersih, tidak ada flek. Kami tolak virus corona, kami tolak COVID-19, jantungku kuat, tidak serangan jantung, ginjal sehat, tidak cuci darah, leverku sempurna, tidak kanker lever, organ-organ tubuh, peredaran darah, tekanan darah sehat normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan diminum dulu. Saudara boleh sebut secara pribadi, sakit penyakitmu hari ini mungkin kau sakit, sebut nama penyakitmu. Kami percaya, kami sehat, kami sembuh. Bahkan kami berdoa bersama keluarga, kami tolak COVID-19. Kami bersama keluarga sehat, tidak tertular, tidak terpapar. Bersama keluarga sehat sempurna. Apa yang kami minta, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus dan tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala kami untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, tidak kekurangan, tidak kelaparan. Kami percaya kami yang perjamuan kudus di Tiberias lebih diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan. Bersama keluarga diberkati Tuhan, tidak hutang-hutang, setiap rupiah hutang terbayar lunas. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubah baru, artinya mulia, gambaran warga surga. Kami yang perjamuan hari ini, kami percaya di Tiberias mempelai Kristus. Kami percaya bersama keluarga akan terbang ke surga untuk pesta di surga sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, yaitu kami percaya bangsa Israel 40 tahun kasutnya baru, gambaran seorang tuan, gambaran majikan. Kami yang perjamuan kudus hari ini diberkati, naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Keluarga kami, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, seluruh aspek hidup kami diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Dalam nama Yesus, segala kutuk, penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur darah Yesus. Haleluya. Silakan Anda boleh berdoa sekali lagi, Anda boleh minta sama Tuhan. Ini saat yang paling tepat di mana dikatakan yaitu doa orang benar sangat besar kuasanya. Hari ini darah Yesus membenarkan, menguduskan Anda dan saya. Tapi Alkitab juga bilang bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi, saudara. Artinya apa? Tuhan mau Anda dan saya sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan di akhir zaman ini. Ketika hari ini Anda berani menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, Anda berani berdoa, minta, berseru pada Tuhan, maka Anda juga harus berani untuk hidup dalam kebenaran, menolak dosa. Karena Anda dan saya dipenuhi dengan kuasa Allah hari ini. Ketika kita perjamuan kudus, ada kuasa Tuhan. Maka mohon maaf, segala kutuk, bahkan kutuk dosa, bahkan juga yaitu kuasa dosa, tidak berkuasa atas Anda dan saya. Mari hari ini yuk, tangan kita, Pak Pariji selalu bilang, mari yang jujur, hidup yang baik, suci, berpikir. Mari mulut kita suci perkataan,
maka juga suci dalam perbuatan kita. Di mana Tuhan panggil Pak Pariaji di akhir zaman ini mengembalikan tubuh dan darah Yesus. Bahkan lebih dari 7 kali diajar tentang perjamuan yang benar. Lebih dari roti mana, Pak Pariaji diajar. Perjamuan lebih dari roti mana, artinya ada berkat yang luar biasa dan spektakuler yang Anda akan terima. Juga yaitu hari-hari ini saudara, di mana banyak juga orang-orang yang sakit, ya termasuk orang-orang yang tadinya dinyatakan positif COVID-19. Ya, ketika menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, mereka sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Mereka disembuhkan Tuhan menjadi negatif. Banyak mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara, kalau ada keluargamu atau mungkin tetangga atau siapapun yang ingin menerima perjamuan kudus, ya tadi juga sudah diumumkan oleh worship leader, saudara bisa ambil di Tiberias Cempaka Mas dari Senin sampai dengan Sabtu, saudara ya. Dari pagi sampai sore sudah di sana ada hamba-hamba Tuhan, ada para pekerja yang akan melayani saudara. Yuk, saudara siapkan minyak saudara. Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, yuk ada minyak, yuk kita angkat sama-sama, kita doa, siapkan minyak saudara, kita doa, ikuti doa saya sama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Allah dimuliakan, artinya silakan Allah hadir di tengah kami, memberkati kami, mengurapi kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan Allah yang mempunyai kerajaan sorga. Manusia mulia, diurapi dengan minyak urapan, artinya tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, tidak dikalahkan, yaitu kutuk, tidak dikalahkan penyakit, tidak dikalahkan penderitaan, yaitu diurapi untuk menang, bahkan tidak dikalahkan dosa, hidupnya dalam kekudusan kebenaran, diurapi juga mulia agar terbang ke surga di akhir zaman, mulia selama di bumi, dijaga pasukan malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Amin. Saudara boleh taruh di kening saudara, ya. Puji Tuhan, saya percaya saudara bahwa Anda dan saya diurapi. Artinya apa? Anda dan saya dipagari. Alkitab katakan dalam Ibrani 1 ayat 9, orang-orang yang diurapi adalah tanda kesukaan. Kemana Anda melangkah berada, Anda dan saya selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Mari terus hidup dalam kekudusan saudara. Karena apa? Alkitab katakan bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara manusia dan Tuhan adalah dosa. Makanya Tiberias punya visi misi mempersiapkan jemaat yang kudus, yang pertama kudus, ya, dan misionaris, dan juga siap ke surga. Saya berdoa kita bersama keluarga senantiasa hidup kita ada dalam damai sejahtera. Tantangan, masalah, pergumulan boleh ada, tapi ketika kita terima minyak dan anggur, kita terima kuasa Allah, Anda dan saya bisa tetap hidup dalam sukacita dan ketenangan. Karena jangan takut, setiap persoalan, tantangan, pergumulan, Tuhan pasti kasih jalan keluar dan mujizatnya. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di hari yang indah ini, kalau kami boleh beribadah, kami boleh datang pada Tuhan. Kami percaya kami diberkati Tuhan, karena firman-Mu yang berjanji bahwa orang yang datang dalam ibadah, roti makanannya, air minumannya, masa depannya diberkati Tuhan. Hari ini kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu. Maka Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa kami, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden, Pak Maruf Amin, bersama dengan semua, yaitu jajaran kementerian, TNI, Polri, menjaga keamanan kedaulatan bangsa. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami, beri kesehatan. Kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Kami percaya makin banyak orang-orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, bukan hanya juga di Jabodetabek, tapi dimanapun berada di setiap kota, yaitu kami berdoa Tuhan, yaitu dari Sabang sampai Merauke, kami percaya Tuhan Yesus ada kesembuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan curahkan berkat-Mu buat bangsa ini. Kami tolak resesi, kami tolak krisis. Kami berdoa Tuhan tolong berkati yaitu ekonomi bangsa Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga keamanan bangsa ini. Kami doa dalam nama Yesus. Kami tolak teroris, kami tolak niat-niat roh pemecah belah bangsa, kami tolak juga rusuhan, kami tolak juga segala yang jahat. Kami percaya Tuhan Yesus memagari bangsa kami aman, diberkati Tuhan. Kota Jakarta, ibu kota, kami doa Tuhan berkati Pak Anies Baswedan. Kami percaya bersama dengan wakilnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan bersama semua, yaitu aparatur kota Jakarta. Kami percaya Tuhan Yesus juga
juga sekitar kota Jakarta kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doa Tuhan juga berkati, Tuhan juga pagari dengan kemuliaan-Mu. Kami serahkan gereja yang terkasih, gereja Tiberias, terus Tuhan pakai luar biasa di akhir zaman ini memenangkan banyak jiwa, menyatakan tanda kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, semua program acara gereja, baik ibadah online, live streaming, juga ibadah offline tatap muka, kami percaya semua juga untuk hormat kemuliaan Tuhan, banyak memenangkan jiwa, semuanya Tuhan berkati. Semua program acara gereja boleh berjalan dengan indah. Kami percaya juga apa yang diperlukan Tuhan sediakan, bahkan berlimpah berkat-Mu bagi gereja kami. Kami berdoa Tuhan memberkati Gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Martir yang Tuhan panggil pilih untuk memimpin gereja Tiberias. Kami percaya Tuhan Yesus, sampai Tuhan datang, Tuhan pakai Gembala kami memimpin Tiberias, sehat, panjang umur, penuh kemuliaan Tuhan, bersama keluarga besar, anak cucu menantu keluarga diberkati Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami di gereja Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pak Argo Pariaji, kami serahkan dalam penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan setiap yang melayani hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah bagi setiap orang-orang yang melayani-Mu. Kami percaya juga berkat Tuhan bagi Evangelis Indra Mau bersama keluarga, bersama Ibu Angel, bersama juga dengan keluarga besar, orang tua semua diberkati Tuhan. Dalam pelayanan pekerjaan diberkati. Kami serahkan juga Dave bersama dengan keluarga diberkati Tuhan. Kami serahkan juga para pemusik, yaitu Pak Catur bersama keluarga besar diberkati, tim musik semua diberkati Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Fani bersama dengan Pendeta Daud diberkati Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kami serahkan semua tim yang mengambil bagian dalam pelayanan, Josephine juga diberkati. Kami serahkan juga Septi, yaitu tim multimedia juga diberkati, Pak Rian Boas. Kami serahkan juga Pak Edison, Pak Musa, semua tim yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini juga diberkati. Pak Sayoko diberkati. Kami serahkan siapapun melayani diberkati Tuhan Yesus. Kami serahkan juga sesi berikutnya hamba-Mu Pendeta Aristo Pariaji. Kami percaya dalam pelayanan penuh kuasa. Kami percaya Tuhan Yesus ada urapan-Mu dinyatakan senantiasa, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Allah hadir di tengah kami. Tuhan Allah hadir untuk memberkati kami. Maka hamba doa setiap umat-Mu, apa yang mereka perlu Tuhan sediakan. Ada jalan keluar, ada berkat-Mu dinyatakan. Bahkan kalau besok masih hari kerja, apa yang mereka kerjakan pasti berhasil. Usaha mereka naik bukan turun, omset mereka melimpah, karir mereka cemerlang, target mereka tercapai dalam nama Yesus. Bahkan apa yang mereka minta dan doakan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Engkau Tuhan Allah yang hadir untuk memberkati kami. Pandang wajahnya, buka hatimu umat Allah, dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan, seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan, penyertaan Roh Kudus-Nya akan senantiasa ada bagi Anda dan saya, bagi setiap kita hari ini, esok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, jemput setiap kita, Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom Tiberias.